Sunnah Wajo. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya sebaik-baik jihad yang ditegakkan oleh umat Islam adalah jihad dalam bentuk menyebarkan agama, menyebarkan ilmu agama, kebenaran di tengah manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, al-jihadu jihadan. Jihad dalam agama Islam ada dua bentuk jihad. Yang pertama, jihadun bil ilmi wal hujjati wal bayan. Jihad dengan ilmu, dengan hujjah, dengan bayan, keterangan. Ilmu disampaikan, tegakkan hujjah kepada umat, berikan bayan penjelasan tentang agama Islam agar mereka tunduk taat beribadah hanya kepada Allah. Mereka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenal sunnah sehingga mereka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jihad yang terbaik. Jihad yang pertama. Kemudian yang kedua, jihadun bis-sayfi was-sinan. Jihad dengan mengangkat senjata, mengangkat pedang. Ini jihad yang kedua juga ada ditegakkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan jihad bersama para sahabat. Namun kita lihat apa yang disebutkan para ulama tentang dawabit, tentang kaidah-kaidah, syarat-syarat jihad ketika dalam bentuk mengangkat senjata, mengangkat pedang melawan orang-orang kafir. Syarat pertama, semata niatnya ikhlas untuk mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Untuk menjadikan kalimat Allah yang tertinggi di muka bumi. Bukan untuk mengangkat pribadinya, bukan untuk mengangkat organisasinya, bukan untuk mengangkat partainya, jaringannya, kelompoknya, tetapi semata dia berjihad agar Allah semata yang disembah, agar Allah Subhanahu wa taala semata yang diibadahi, bukan selainnya, agar kalimat la ilaha illallah tegak di muka bumi. Ini syarat pertama. Syarat kedua yang harus terpenuhi adalah dengan izin penguasa pemerintah kaum muslimin. Mengapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat Islam di waktu itu, beliaulah yang memegang tampuk pimpinan penguasa umat Islam yang menyuruhkan suruhan jihad kepada para sahabat. Tidak pernah ada sahabat berperang, tidak pernah ada pasukan sahabat pergi untuk menyerang kampung-kampung negeri-negeri orang kafir tanpa ada perintah Rasulullah. Tidak akan mungkin. Sebab Rasulullah sebagai penguasa, pemimpin penguasa pada waktu itu. Maka semua seruan jihad, pergerakan jihad, bentuk strategi jihad, menyerang orang kafir harus melalui izin dan perintah penguasa. Oleh karena disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bih. Al-imam, imam penguasa, pemimpin kaum muslimin adalah junnah, adalah ibaratnya tameng, ibaratnya sebagai perisai. Imam penguasa ibaratnya sebagai junnah, tameng, perisai. Yang orang-orang Islam berperang di balik perisai tersebut. Mereka berperang di belakang perintah penguasa karena imannya sebagai tamengnya, imannya sebagai perisainya memberikan perlindungan. Bukan dengan jalan sendiri-sendiri dan kelompok masing-masing dan organisasi masing-masing. Lantas dia mengindahkan, tidak mengindahkan, dan tidak taat kepada penguasa, dan tidak ada seruan dari penguasa. Jihad harus dibawa izin penguasa. Ini kesepakatan para ulama ahlu sunnah. Tidak ada menyelisihinya kecuali ulama-ulama dari ulama-ulama sesat yang menyelisih kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Berkata Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, anna amrul jihad maukulun ila amril imam wa ijtihadihi. Ketahuilah, sungguhnya perkara jihad diserahkan kepada penguasa, diserahkan kepada izin pemerintah, imam, dan sesuai dengan ijtihad dari penguasa. Jika imam melihat ijtihad, ketetapan hukumnya dengan menimbang maslahat mafsadah, ini baik atau buruk, lebih banyak kebaikannya untuk Islam atau lebih banyak keburukannya. Mereka yang paling tahu apa yang terbaik untuk rakyatnya, apa yang terbaik untuk umat Islam. Karena mereka sebagai penguasa. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Qudamah
mereka paling tahu an qillati adu wa kasratihi. Pemerintah penguasa yang paling tahu tentang banyak atau sedikitnya musuh yang akan dihadapi. Dan mereka yang tahu makaminil adu, mereka yang tahu di mana tempat-tempat benteng-benteng musuh. Mereka yang tahu bagaimana mengatur strategi untuk menyerang musuh-musuh. Semua diserahkan kepada penguasa, semua diserahkan kepada pemimpin. Bukan dengan jalan masing-masing kelompok. Ini syarat yang kedua. Kemudian berkata Imam Qudamah dalam kitab Al-Mughni, fa idza sabata hada, maka jika tetap syarat ini yang harus ditaati, syarat kedua ini di atas izin penguasa, maka fa innahum la yakhrujuna illa bi iznil amir. Maka tidak boleh siapapun kalangan kaum muslimin keluar berjihad kecuali dengan izin penguasanya, izin pemerintahnya.